Terima kasih Waalaikumsalam. Ibu Harli Setiawati yang memberikan kesempatan dan tempat ya dalam hal kegiatan yang kita lakukan adalah untuk micro teaching ya. Micro teaching yang akan dilakukan oleh Bapak Arsuni dari STIE Muara TW. Gimana Pak? Ada siap Pak Arsuni? Ya, Bu. Sudah siap Pak Arsuni? Ya, siapa? Ya, ya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ada Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya pilih kemarin itu manajemen sumber daya manusia tentang penyusunan program pelatihan dan pengembangan untuk pekerja bertalenta. Unit kompetensi menyusun program pelatihan dan pengembangan untuk pekerja bertalenta. Kesenjangan kompetensi pekerja bertalenta didefinisikan berdasarkan kondisi yang ditetapkan dan kondisi pekerja yang ada saat ini. Kesenjangan kompetensi pekerja bertalenta didefinisikan Bisa berdasarkan di-share kondisi screen, yang Pak? Ini saya lewat HP ya, Bu. Atau saya keluar dulu ya, Bu, untuk masuk di laptop ini, Bu. Boleh, boleh. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Harli Setiawati dan yang saya hormati Bapak Arsuni ya. Yang malam ini Bapak Arsuni dari STIE Muara TW akan mempresentasikan untuk teachingnya malam ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kenalkan dulu wabarakatuh. nama saya Arsini, Pak. ya. Sudah ya. Jadi masuk ke materi aja ya, Pak. Ya, ya. Kesenjangan kompetensi pekerja bertalenta diidentifikasikan berdasarkan kondisi yang ditetapkan dan kondisi pekerja yang ada saat ini. Pekerja berbakat atau bertalenta menjadi penting bagi organisasi yang bekerja pada tingkat global. Permintaan untuk karyawan berbakat kunci pada posisi tinggi karena mereka adalah orang-orang yang akan mengarahkan organisasi dan akan bertanggung jawab untuk mengambil organisasi menuju puncak kesuksesan. Analisis kondisi pekerja yang ada saat ini, memahami kondisi sekarang untuk membangun masa depan dengan membuat profil, definisi, dan populasi orang bertalenta. Melalui perbandingan yang dimiliki oleh perusahaan, pesaing dan praktik terbaik di industri informasi ini akan membantu perusahaan menciptakan promosi, nilai, volume, prostitusi, dan bisnis Anda. Beserta dengan orang bertalenta di dalamnya yang akan ditawarkan ke pasar, mengingat populasi talenta ini berbeda-beda. Salah satu cara yang dilakukan oleh para konsultan untuk mendefinisikan orang bertalenta adalah dengan melakukan penilaian di dalam pusat asesmen dan pengembangan asesmen dan
Development Center yang tertentu memiliki standar internasional. Mengukur kemampuan dan potensi dengan pesikian dan asesmen. Penilaian dengan cara mengajukan tugas asesmen akan menghasilkan individu dan organisasi yang diharapkan akan mampu memprediksi kinerja dan optimis di masa depan. Jadwal pelatihan dan pengembangan ditetapkan sesuai dengan yang target yang diharapkan. Pelatihan maupun pengembangan karyawan keadaannya memberikan pengetahuan praktis untuk menambah proses karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, dan membantu karyawan mengurangi kesalahan dan kerja keduanya pun dapat ditekankan kepada karyawan yang sudah berpengalaman dalam bekerja maupun karyawan baru. Mendapatkan karyawan baru yang bertalenta secara efektif merupakan awal bagi baik sekarang dan bisa karyawan dan suatu ada. Manajer dan pemilik bisnis cukup aktif dalam hal pelatihan. Mereka menunggu karyawan minta pelatihan atau kebetulan melakukan program pelatihan yang terdengar bagus dan memberitahu karyawan untuk mengambilnya. Tetapi lebih baik melakukan pendekatan yang lebih sistematis dan buat rencana pelatihan individu untuk setiap karyawan begitu caranya. 1. Membuat skill. Implement mulailah dengan menilai keterampilan karyawan saat ini dibandingkan dengan apa yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. Memeriksa kebutuhan bisnis Anda meskipun kebutuhan spesifikasi detailing, namun tidak untuk menampilkan hal dan untuk bisnis secara keseluruhan. Ambil masukan dan karyawan, terkadang anggota staf yang memiliki keinginan sejelas tentang mereka pelajari. Membuat rencana bersama sehingga telah membuat suatu informasi duduk bersama karyawan tersebut untuk membuat rencana pelatihan bersama. Waktu Anda menyusun rencana pelatihan dan saat Anda kembali ke sana dan mengucapkan setiap tahun ingin bahwa hal bukan tanggung jawab pada arah yang sekarang. Ya, terima kasih Pak. Oh, Monitor Bu Risa, bisa dikomentarin Bu Risa sebelum Pak Saiful. ya, Bu Risa. Bu Risa bisa monitor? Bu Risa ditinggal nih karena suaminya baru datang atau gimana ya? Pak Saifullah silakan Pak, dikomentarin Pak. Sini kok. Terima kasih Bunda ya. Terima kasih Pak Arsuni. Coba kembali lagi ke awal ya. Awal slide Pak Arsuni, kembalikan. Ya. Kemudian yang kedua, yang isinya, yang ada isinya, ini. Nah, jadi ini tentang menyusun program pelatihan ya untuk pekerja bertalenta. Ini kompetensinya menyusun program pelatihan pengembangan untuk pekerja bertalenta. Ini udah kesenjangan kompetensi bertalenta diidentifikasi berdasarkan kondisi. Jadi kalau boleh saya ini kan Pak Arsini ya dalam apa namanya ini mohon maaf ya dalam hal mengomentari dari hasilnya Pak Arsini ya. Jadi dalam hal kita membuat satu apa namanya slide-nya itu ya ini kan terlalu panjang nih Pak Arsini ya. Oh ini Pak. Iya ya. Nah, jadi poinnya aja, tapi lebih banyak Pak Arsini lebih ininya menjelaskannya Pak Arsini. Ya, bagaimana mungkin dengan kalimatnya Pak Arsini sendiri dalam hal menjelaskan tentang kesenjangan kompetensi pekerja yang bertalenta diidentifikasi berdasarkan kondisi yang ditetapkan dan kondisi pekerja yang ada saat ini. Nah, jadi ya kalau dapat hanya kalimat ini saja, tapi lebih Pak Arsuni yang menjelaskan. Kemudian begitu juga yang ketiga. Coba yang ketiga nih Pak Arsuni. Ya, siapa? Yang ketiga juga Pak Arsuni coba. Yang ketiga.
Yang Tiga, poin ya, slide yang ketiga Pak Arsuni. Lanjut, bawahnya lagi Pak. Ya. Bawah lagi Pak, bawah lagi. Terus, bawah lagi. Nah, begitu juga ini Pak Arsuni ya. Dalam hal ya, jadwal pelatihan dan pengembangannya ditetapkan sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, jadi ini kan lebih ini ya, lebih banyak kalimat yang Pak Arsuni buat ya, tapi kalau dapat ya seperti yang saya komentari tadi. Jadi hanya ya. poin-poinnya saja. Apakah mungkin Pak Arsuni langsung masuk kepada membuat skill inventory, ya mulailah dengan menilai keterampilan karyawan saat ini. Nah, tapi di sini poin per poinnya tuh boleh Pak Arsuni baca, tapi lebih Pak Arsuni menjelaskannya. Begitu juga sampai kepada sewaktu Anda menyusun suatu rencana pelatihan, saat Anda kembali ya, ke sana dan mengupdate-nya setiap tahun. Ini kan bisa Pak Arsuni lebih bisa menjelaskannya sesuai dengan SKKNI yang di atas. Nah, itu maksudnya Pak Arsuni. Iya, Pak. Iya. Ya. Nah, nanti Pokoknya ini mungkin kemarin dadakan juga bikin ya, Pak. ya. Selingan dengan pekerjaan. Iya betul Pak Arsuni. Iya. Tapi mungkin hanya itu Bun. Terima kasih Pak Arsuni ya. Mohon maaf Ya, Ya, sama-sama, Pak. harinya. Ya. eh, Pak Arsuni sempat buat yang ini nggak draftnya nggak presentasi. Draft. Pertama isinya apa, slide kedua isinya apa gitu kan? 3A draft ya, tugas 3A. 3A. Ya, Bu. ya sempat buat Kak. Nah, 3A. itu adalah 3A, 3B, dan 4 itu nggak boleh, 3 itu beriringan terus tuh. Tiga-tiganya itu saling berhubungan erat gitu. 3A. Ya, Bentar ya, Bu. tiga a. Nah, 3A itu di situ sebagai pengantar untuk meletakkan poin-poinnya Bapak di PPT gitu. Sepertinya sudah ngirim ya di Google. Iya, sudah. Yes, ya, pas. Bisa di share screen kalau ketemu. Jadi ini mumpung Pak Arsuni privat, jadi semuanya harus kita bongkar 3A, 3B, 4. Jadi biar kelar. Tunggu ya, Bu. 3A ya, yang presentasi ya, melakukan presentasi. Kalau ini kan melakukan tatap muka nih. Melakukan presentasi. Melaksanakan presentasi ya, Pak ya? Assalamualaikum Pak Salis. Pak Salis bergabung nih. Pak Arsuni bisa
dulu Pak Arsuni. Sambil Ya, tunggu. ya, Oh, nggih. stop screen sambil nyari yang 3A ya. Pak Salis, Assalamualaikum. Pak Salis. Nah, Waalaikumsalam Bunda. Ini ada Makasih Pak ya. Saifullah, Ini. ada Pak Saifullah, ada Pak Arsuni, ada Bu Risa. Ya. Salam semua ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Salis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ini. Alhamdulillah. Saya pulang Batam ya. Iya, Pak Salis. Iya. Gimana Pak Salis? Ya, Pak. Alhamdulillah Pak, syukurlah. Aku kurang sehat. Ya. Pak Salis bisa ekspresi di sini nih, show off untuk PPT-nya Pak. Gimana Bu, maaf? PPT-nya Bapak udah jadi kan? PowerPoint yang mana Bu? Tugas. RI Bu, Ih. PowerPoint udah selesai sih. PowerPoint. Ya, habis ini Pak PowerPoint udah selesai. Ya, Pak Salis ini ya, apa namanya? Presentasi ya, tugasnya itu siap-siap. Pak Arsuni sudah dibuka, Pak. oh, ya. Kita lihat dulu Pak Salis, coba Pak Salis, silakan Pak Salis. Oh, ini udah masuk Pak. Pak Anto masuk juga ya? Yang lain dulu Bu, saya buka laptop dulu Bu. Oke. Pak Arsuni udah dibuka? Sudah, Bu? Ya, silakan. Ya. Oh ya. Nah, ini kan Pak Arsuni kebaca nih ya. Slide 1 isinya apa? Ya. Oke, slide 2 isinya apa? Nah, tadi Bapak sudah melewatin ini belum? Persepsi belum? Pasti belum, Bu. Lupa ya. Nah, Belum. ini jangan lupa Pak. Tadi yang peserta di sini disebutin semua. Terus nanti di cara penyampaiannya pun itu yang pakai RPP-nya Pak. Ini benar ini sudah. Ya. Saya kasih ini ada Pak Anto juga. Terus ke bawah Pak. Ya. Oke. Pak Anto, Assalamualaikum Pak Anto. Oke. Lanjut Pak Arsuni. Oke, lanjut. Nah, penyajian materi. Oke, terus. Ya. Oke, nggak masalah Pak Arsuni ini untuk tugas 3A-nya nggak masalah. Sebenarnya semua materi nggak perlu dimasukkan, cuma tulis aja bahwa slide ke sini ke berapa isinya materi gitu. Hanya ini. Nah, itu juga kurang ramping aja Pak Arsuni. Ini apa? Kalimatnya ini kopas plek gitu loh. Jadi pakai bagan-bagan atau kayak peta gitu loh Pak. Jadi untuk pengantar Bapak menjelaskan. Jadi nggak perlu plek. Jadi ini bahasa Bapak ketika ngomong iya, tapi untuk di PPT itu hanya poin-poinnya saja Pak. Iya. Pak Anto sudah masuk mana kalau nggak ketemu? Ya, nggak ada. Ada ini. Pak Anto hilang, padahal ini udah ada. Tapi kok wajahnya hilang nggak ada? Bisa ngumpet ya? Itu benar itu Pak Arsuni udah benar ya? Pak ini udah tahu kesalahannya ya? Nah, ya, Bu. Nah, oke, ini udah benar. Hanya tadi betulnya apa dikatakan? Nah, itu Pak Anto. Pak Anto, itu. Ada yang kangen bro Pak. Waalaikumsalam. Pak Anto. Suaranya nggak ada. Pak Anto unmute itu loh. Suaranya Pak Anto.
Heboh Pak Anto bikin heboh suaranya Pak. Iya. Nggak ada Ah, Pak Anto. ada. Nggak ada. Tutup. Unmute. Ya, mute. Sudah. Mute tuh, Pak Anta. Ya Pak Antonya nggak gitu kan. Kalau mute gitu. Kenapa itu? Oh, Kenapa itu? itu tuh. Aduh. Itu feedback itu. Feedback salah satu device-nya pakai double device ya. Salah Iya satu device-nya mungkin. dimatiin. Tuh, Pak Anto. Pak Arsuni, Pak Arsuni, Ya, Bu. apa yang dikatakan Pak Saifullah tadi betul ya Pak? Tinggal bahasa Bapak sendiri, atau bikin peta aja di sini. Misalnya apa sih itu? Saya nggak kebaca kecil-kecil. Nah, jadwal pelatihan pengembangan apa? Tulis aja di situ. Tuh, sudah gitu, apa? Bapak tinggal menjelaskan nantinya. Kalau ini kan, oh banyak banget Pak, ya kan? Eh, Bapak juga pusing Ya, deh, karena konsentrasi ke screen terus gitu Pak Arsuni ya. Bu. Terus RPP itu hanya step-step bagaimana Bapak melaksanakan pelatihan tatap muka itu. Tadi kan stepnya Bapak harus eh, menyapa semua peserta gitu kan. Habis salam menyapa semua peserta atau boleh doa lah nggak apa-apa, baca Bismillah nggak apa-apa. Terus apa namanya tetap harus disapa satu persatu gitu. Terus baru poin-poin tadi udah benar ya, unitnya judulnya bagus itu. Tujuannya bagus semua ini. Itu udah ngikutin langkah-langkahnya semua, hanya ini aja dikit. Nggak ada masalah sih, diperbaiki Pak ya. Ya. Masih Bu ilmunya Bu. Ya. Sama-sama. Ini Pak Anto keluar dulu ya, Pak Salis berarti. Pak Arsuni ada pertanyaan nggak? Ya nggak ada Bu. Pulau. Cukup Bu. Oh cukup ya, baik. Oke, bisa stop Pak. Pak Salis, monggo tuh. Indihome-nya lagi luar biasa. Bu. Lagi luar biasa. Luar biasa ngeselin, Bu. Itu saya masuk Meeting. satu lagi, Bu. Device saya tolong diterima. Assalamualaikum. Salam. Pindah device ya saya. Apa namanya? Gini baru kelihatan. Alhamdulillah ada Pak Arsuni. Allah ada. Jadi Bu, apa yang bisa saya kerjain? Ya, Bapak nanya. Tanya Pak Saifullah tuh apa yang dikerjain. Apa yang harus saya kerjain apa? Dia mah bercanda melulu, Pak. Orangnya, Pak. Iya. Apa ini mau ngapain ini? Ini masalahnya malam mingguan. Ada Bu Rusia yang cakep, ada Bunda yang cakep malam minggu ini, Bu. Jadi masalahnya apa? Presentasi, Pak. Presentasi. Oke. Pak Salis. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salis. Ya. Selamat malam, Bapak Arsuni dan Ibu Risanur, terutama Ibu Haris Setiawati. Silakan Pak Salis untuk mempresentasikan dalam dua teachingnya.
Nggak ready tuh. Pak Salis baru buka kelas. Jatuhnya saya belum selesai loh Bunda kerjaan. Ya, pamer di Google. Pamer kalau udah Orang saya store. begitu saya yang Tuh. bukan Ada Bu Yosi tuh, Pak Salis. bukan. Ini Wah, ada Bu Yosi. yang mana semangat ini? nih. Bu Yosi, Assalamualaikum. Bu Yosi. Oh, ada Bu Yosi baru semangat nih Pak Salis. Yosi aja kali. Hmm. Bukan, kalau ada Yosi mendingan Yosi aja lah. Buka, itu tugasnya. Ini yang mana nih yang tugas? Yang 3 Ini ada 2 nih. poin lah, yang 3B. 3B. Yang ini apa yang ini Bunda? Yang melakukan tatap muka 3B, PowerPoint. Yang PowerPoint. Nih, di sini ada banyak instruktur loh ya. Biarin aja Pak Salis. Toh, sok ayo mulai. Nih Pak Anto, Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bunda, lanjut Bun. Mantap, suaranya sudah ada terdengar dengan baik. Mantap. Assalamualaikum Pak Saiful. Gimana kabar Batam Pak Saiful? Alhamdulillahirabbil Luar biasa. alamin. Luar biasa Luar wakil biasa. rektor kita ini. Gimana Banta? Alhamdulillah sehat. Nah, Lanjut Gimana? Bunda, lanjut Bunda. Nanti ngobrolnya belakangan Bun, lanjut Bun. Pak Salis yang PowerPoint ini apa yang Word ya? Ini PowerPoint. Oh, PowerPoint-nya begitu ya? Ini Pak Anto, ini kenalin, ini dosen LP3 ini. Kita mau kerjain Pak bareng-bareng Pak. Biarin aja Pak. Biasanya kemarin yang ngerjain Pak Saiful, sekarang bantuin tuh Pak Anto, bantuin Sohib tuh. Ini dibuat sesederhana mungkin biar Iya. kelihatannya sederhana. Jadi kayak orang susah gitu loh. Nggak punya warna, nggak punya desain. Pak, ini nama ini baru rancangan, ini bukan PPT. Oke, yang satu berarti. Tenang aja. Tenang aja, aku salah ngasih nomor soalnya. Marahin tuh Pak Saiful loh. Marahin tuh, hidupnya diem aja tuh. Jangan. Jangan diomelin. Masa saya baru bangun tidur langsung diomelin. Iya lah. Pantang, Muncak-muncak pantes nanti. gak tune in. Belum ngopi tuh Pak Salis. Saya sekarang spesialis Bun, orang Jogja sama orang Surabaya Bun. Siapa? Ada orang Surabaya sama Jogja. Spesialis, apa tuh? Khusus ngisi pelatihan aja orang Surabaya sama orang Jogja. Kapan? Rencana bisa tanggal 10, 11, 8, 9, 10, 11, 2 dapat. Kok saya nggak dikasih? Bunda nanti jatahnya, katanya Bunda udah sering. Kata siapa? Jatah saya ini lagi nih. Kata siapa? Nggak ada, lanjut. Dia nggak penting. Bon. Dia nggak Masih penting planning, proyeknya, masih yang penting pulang kampung dia mah. Masih planning. Yang penting Nggak penting proyeknya, yang penting pulang kampung kalau dia mah. betul. Nunut. Ngerti aja Pak Salis ngerti aja. Jadi ceritanya malam ini apa nih Bun? Ceritanya malam ini pada praktek micro teaching Pak Anto. Oh gitu. Pada nggak berani sama Pak Saifullah itu. Disuruh praktek nggak berani. Takut diserang balik sama Pak Saifullah. Bunda ini tatap muka atau kualitas 3? KKN 3 ini. Nah, ini sengaja kita mau habisin Pak Salis di sini nih.
Ini untung Bu Yuli nggak masuk. Kalau Bu Yuli masuk, dia belum bikin soalnya. Ini judul saya mau kasih selamat dulu buat Pak Saiful, Bun. Infonya ya, jadi dekan atau wakil dekan itu kabar-kabarnya seperti itu. Wakil dekan atau apa? Alhamdulillah. Pantes kok ngajak-ngajakin aku, Pak Anto. Ngajakin aku. Apanya? Ngajakin aku ke Batam tuh. Nanti diatur sama Pak Saiful. Nanti diatur sama Pak Saiful, Bun. Nggak mau Pak Anto aja lari ke sono. Yang bener aja. Bunda udah tahu kok. Iya. Masa gantiin Pak Anto ngenes gitu. Wakil dekan apa Pak Anto? Pak Salis tuh nyambung tuh. Wakil dekan untuk Fishum, Pak Fishum. Ilmu sosial dan humaniora. Oh, Fishum. Ya itu Pak Saiful, Pak Dr. Saiful. Itu dong. Saya ngajar dong. Gimana sih? Lanjut materi. Lanjut Pak Salis. Pak Salis dari awal yuk. Minta jam, Bunda. Ayo Pak Salis dari awal. Ingin ngelobi minta jam. Astagfirullahaladzim, dipotong aja ya. Iya, baca dulu. Ini iya. Ini Bu Yosi udah ngasih tanda Pak Salis tuh. Bu Yosi udah ngasih tanda foto Pak Salis nih. Nah. Lagunya deh. Biasa dia. Oke. Nah, udah bisa dimulai nih. Bisa, silakan tuh Bu Yosi udah buka kamera Pak Salis tuh. Udah biar semangat. Okay. Ya udah, ini apa namanya? Gue kok grogi depan nenek depan laki-laki ya. Jadi ini ceritanya saya ngajar ya Bunda ya. Ya, monggo. Selamat sore. Kita ketemu dalam pelatihan pengoperasian aplikasi perangkat lunak. Tujuan utama untuk penggunaan Microsoft Office dan Google aplikasi. Jadi hanya 2 aplikasi aja, tapi saya coba bahas dari umum ke khusus. Yang pertama adalah ini ada kok ketikannya salah, udah marketing. Ya ini kurang lebih latar belakangnya kayak begitu. Ya, lumayan kan cukup ganteng, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kita pindah langsung ke masalahnya, yaitu mengoperasikan perangkat lunak, di mana di sini mengoperasikan perangkat lunak yang biasa dipergunakan untuk administrasi perkantoran. Manfaatnya kita tujuannya dulu. Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat mengoperasikan aplikasi perangkat lunak, Microsoft Office, dan aplikasi Google, serta mampu melakukan integrasi antar Windows atau interface. Di mana manfaatnya? Memberikan dampak peserta pelatihan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, aplikasi Microsoft Office dan aplikasi Windows, aplikasi Google, serta melakukan integrasi antara Windows atau interface pada saat bekerja di kantor nanti. Kode unit adalah ADM 02000101. Judul unitnya mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Yang ya oleh Rasulullah ke gambarnya keputar Bunda. Gerabak-gerabuk kerjanya malam-malam. Menyiapkan fasilitas dan media. Pak Saiful, silakan tertawa Pak Saiful. Boleh silakan. Ini saya khusus untuk Pak Saiful itu saya ngajar 20 tahun ya. Tapi malam ini banyak benar salah waktu saya bikin modul ini, saya banyak salah. Bikin modul ini saya banyak salah. Karena tengah malam buta di Uber-Uber Bunda Harlis tanggal 25 harus dikumpulin. Dan saya nggak konsen, kerjaan banyak banget. Jadi ini ceritanya gambar lab komputer, orang lagi mempersiapkan labnya. Cuman posisinya lagi di langit, ini terbalik. Ya. Balik deh kan. Nggak, kelihatannya lebih keren memang. Tetapi ya ini terbalik. Pak Saiful itu nggak pernah lo ketawain orang, baru sekali ini loh. Coba. Nggak apa-apa, kita pakai gaya ini aja, gaya stand up comedy. Lalu menyiapkan fasilitas dan media pembelajaran ini dilakukan oleh dari pihak pelatih.
dari pihak pelatih sediakan labnya. Ini dipersiapkan labnya. Yang diperlukan adalah lab komputer, internet. Jadi komputer plus peripheralnya berikut internetnya. Sekarang saya akan memulainya dari memahami administrasi perkantoran secara digital. Supaya tidak kaget buat apa nih gunanya aplikasi tadi. Jadi penjelasan terjadinya pergeseran karena apa? Office Administration itu sebenarnya manual awalnya. Sesuai dengan salah satu prinsip dari administrasi perkantoran adalah studi perkantoran. Bahwa perkantoran itu bukan suatu kebiasaan tetapi suatu ilmu yang terus bergeser dan terus dipelajari sehingga sampai kepada titik kebutuhan sekarang ini di revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang memaksa administrasi perkantoran menjadi digital. Perangkat lunak aplikasi untuk administrasi perkantoran terbagi atas secara sederhana itu ada 3, secara besar, secara luas itu dibagi 3 yaitu Office Application, yaitu aplikasi yang dipergunakan di kantor, terus multimedia application, yaitu suatu aplikasi pengelolaan multimedia seperti video editing, audio editing, maupun picture editing. Lalu adanya aplikasi-aplikasi internet sebagai supporting agent dalam memperoleh data atau informasi untuk penggunaan pada perkantoran. Lanjut, Office Application. Kalau mempergunakan Microsoft Office, itu di dalam Microsoft Office itu jadi apabila kita menginstal aplikasi Microsoft, itu terdapat beberapa aplikasi yang terintegrasi bahwa mereka bisa saling berintegrasi, diantaranya adalah Word, Excel, PowerPoint, database, picture manager, terus ada email, ada scheduling, ada meeting, dan task manager. Ini masing-masing semua karena dia integration, mereka bisa interface, jadi antar window, jadi bisa saling dibuka, saling supporting. Nah, apabila mempergunakan seumpama Word-nya punya Microsoft, tetapi barangkali lembar kerjanya pakai kalau zaman dulu namanya Lotus, dia tidak integration gitu. Dia kalau harus di dalam satu itu. Jadi Microsoft itu di dalamnya ada beberapa hal seperti tersebut di atas. Lalu ada multimedia. Itu diperlukan untuk mendukung biasanya sih mendukung sebuah presentasi. Presentasi ini apa sih sebenarnya? Presentasi bisa langsung seperti yang saya lakukan sekarang. Bisa dalam bentuknya laporan. Nah, di dalam laporan juga harus diedit lah gambarnya bagaimana. Mungkin videonya kayak gimana. Atau presentasi seperti sekarang ini saya butuh editing dari semua video atau audio. Kebetulan saya tidak memberikan contoh video dan audio, hanya bentukan contohnya seperti gambar-gambar ini nih. Untuk dapat di sini Anda bisa lihat kursor saya. Anda bisa lihat kursor saya bahwa di sini ada beberapa logo seperti logo Winamp, logo Media Player, logo logonya Photoshop, ada Photoshop. Lalu yang PR ini adalah ada Premiere Pro Video. Kalau Photoshop itu jatuhnya picture editing. iTunes itu biasanya kita pakainya buat suara di editing audio. Terus ada QuickTime untuk menghasilkan extensive mode. Terus ada VLC sebagai player dan seterusnya. Nah,
Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemutar musik dan pemutar video. Bukan hanya sekedar memutar, tetapi editing. Jadi di sini ada player, ada editor. Nah, multimedia ini beberapa aplikasinya bisa dipergunakan. Memang memerlukan biasanya bahkan ditimbulkan adanya suatu pelatihan sendiri khusus untuk editing multimedia. Lalu internet application. Internet application ini biasanya dipergunakan untuk untuk seluncur atau browsing, istilah mereka browsing. Bisa juga untuk mengirim surat. Di sini ada browser yang digunakan untuk seluncur, mencari. Terus ada email, electronic mail. Nah, electronic mail ini kan sebenarnya suatu alamat buat kita. Intinya adalah alamat untuk surat kita. Nah, ada messenger. Biasanya suka orang kalau messenger ini pakai Yahoo Messenger gitu. Ada Google Application. Google Application ini agak banyak. Ya. Kita bisa lihat dari apabila kita buka tab baru pada Google Chrome, di sebelah kanan ada bentuknya kotak titik-titik, itu kalau dipencet akan turun ke bawah. Itu Google Application akan keluar semua. Dari mulai Gmail, terus bicara tentang Google Calendar, Google Kontak, dan sebagainya. Banyak sekali. Sisi lainnya juga ada medsos. Kalau ada lihat di sini ada gambar your website. Apa website Anda? Apakah Anda pakai Google? Apakah Anda pakai Yahoo? Apakah Anda pakai Bing? Apa pakai Ads? Atas dasar alamat Anda bisa masuk ke medsos Facebook. Ya, Anda bisa masuk ke Wikipedia. Anda bisa masuk ke Script. Script ini ya, untuk literatur gitu. Dan seterusnya. Alamat website Anda diperlukan itu ada, bikin dulu lah emailnya. Ya. Nanti kita akan pelajari prakteknya secara langsung satu persatu. Bagaimana Anda membuat email, bagaimana Anda mempergunakan email, bagaimana Anda mempergunakan Google Application. Sekedar diketahui Google Application saya tidak bisa memberikan semuanya karena Google Application terlalu banyak. Jadi hanya beberapa hal yang bisa dipilihkan. Ini ada Google Application. Google Application ada 14. Yang pertama adalah Google Account. Maksudnya ya itu tadi alamat emailnya Anda, terus Google Contact, ada Google Mail, Drive, Google Maps. YouTube masih keluarga besar Google ya. Google Meet, Google Dokumen, Google Classroom, Google Search, Google Play Store, Translate, dan Podcast. Kurang lebih seperti demikian Google Application. Saya akan ajarkan nanti cara membuat Gmail, membuat email. Terus saya akan ajarkan Anda membuat Google Contact yang nantinya akan dipergunakan apabila Anda membuat suatu surat langsung dikirimkan. Langsung dikirimkan, tidak lewat Gmail seandainya. Ya, kita langsung dari dalam langsung dikirim keluar. Begitu diperlukan Google Contact. Lalu ada Google Drive, ada Google Calendar. Google Drive itu penyimpanan kita gratis, kita dikasih cloud. Wah, kelihatannya Anda diam semua. Google Cloud ngerti nggak? Nah, Google Cloud itu suatu tempat penyimpanan. Gue lagi ngajar nih. Google Drive ya, adalah suatu tempat di langit sana yang diberikan oleh pihak Google sebagai tempat penyimpanan. Nggak gede-gede sih, tapi 1 giga, 2 giga aja mah ada. Cukup lah. Sedangkan kalau Anda menyimpan cuman sekedar surat 1 lembar itu cuman kilobyte itu. Cukup. Itu banyak.
Google Calendar, kalau Anda butuh untuk kalender ini dipakai kalau Anda mau bikin scheduling. Nah, Google Calendar nanti akan nyambung dengan Google Meet, sumpah. Anda bikin, besok mau bikin ini mau bikin meeting sama Bunda Harlis berdua aja, gitu kan. Lalu Anda bisa bikin Google Calendar scheduling. Oh, mau ketemunya di apa? Oh, di Meet. Nah, di Meet pakai Meet. Atau Anda bikin scheduling di Zoom. Dari Zoom, Anda bisa hubungkan Zoom Anda dengan Google Meet. Lalu di-savingkan di Google Calendar. Apabila jatuh tempo, maka dia ada notification-nya yang menyatakan bahwa itu sudah siap jatuh tempo untuk mulai kegiatan. Nanti akan ada keluar bunyi. Tring. Ya, seperti duit jatuh. Oke. Lalu ada Google Classroom, biasanya dipakai oleh para dosen. Pengajar yang membuka suatu kelas di mana nanti muridnya pada ngumpul di situ, PR-nya ada di situ, seperti ada dari YKH, Yayasan HSH, ya gitulah kurang lebih. Ya, terus ada Google Play Store untuk mendownload aplikasi dan seterusnya. Itulah Google Application. Tapi saya tidak menjanjikan untuk mengajar ini semua ya, hanya beberapa item saja karena waktunya tidak cukup. Nah, di sini ada evaluasi ujian, bagaimana cara mempergunakan. Inti dari semua ini adalah peserta pelatihan dapat mengelola Google Application, Microsoft Office, dan hal-hal yang berkaitan dengan digital office administration secara umum. Thank you. Habis ya? Cara ngeluarinnya gimana? Exit. Ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota Arisan RT 8, saya pikir presentasi dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RW 8 tuh saya, Pak. RW 8 di sini. Sama, Bu. Sama ya. Wah, RW 8 juga. Enggak, kita kan satu hati. Pak Saiful. Iya, Bun. Pak Saiful. Ya. Kasih kesempatan Bu Yosi dulu yang komentar coba. Ya, silakan Bu Yosi. Fair enggak Bu Yosi? Coba fair enggak Bu Yosi dulu dah. Iya. Saya minum kopi dulu. Suaraku masuk nggak? Suaraku ada kan? Masuk banget. Alhamdulillah. Pak siapa? Bapak kok jadi belibet saya ngomongnya. Ya kamu suka begitu sih, coba ini malam minggu itu kamera turunin dikit, bibirmu nggak kelihatan. Kacau. Ih, Bapak kacau. Pak Salis Apa sayang? Isah ya luar biasa. Isaya. Pak, materinya keren banget. Saya boleh dibagi ya? Itu mau lah itu. Terus banyak istilah-istilah karena Bapak LP3I saya tidak begitu paham teknologi atau digital, tapi yang jelas itu keren, apalagi kalau diajarin satu-satu ya Pak ya. Aduh gila itu nggak nguber itu, nggak bakalan nguber. Nggak apa-apa, nanti saya Uber Bapak. Oke? Patut. Itu yang kedua, cerinnya udah dilepas ya? Apanya? Kirim lagi dong. Apaan? Saya kan seneng melihat gambar yang tadi kekinian, ada yang ruang rapat, ruang meetingnya digital yang balik-balik. Nah, terus itu pakai program apa sih Pak bikinnya? Kok itu canggih sekali gitu. Gambar-gambar yang dibuat itu. Saking canggihnya sampai kebalik gitu kan. Gitu. Tengah malam buta ya, Rek? Itu modus itu. Tengah malam buta itu modus. Enggak lah. Enggak. Emang lagi rapat juga, lagi banyak uji kom, Bun.
banyak uji kom, pengayaan, pengujian. Pokoknya keren deh, Ajar Pak. juga, kusut. Iya, dalam kesibukan aja bisa bikin sekeren itu, gitu maksudnya. Nanti boleh di-share ya materinya di grup. Ya, maksudmu ini lu bercanda serius sih materinya bagus? Ya ampun, Bapak. Gua sumpah nggak percaya Bunda Harlis. Sumpah nggak percaya. Ya Allah. Serius. Bunda masa nggak percaya sama Yosi, Bun? Ya ampun, kalau nggak mungkin disuruh komen pertama. Ya nggak Pak Saifullah. Lihat nih ya. Ini saking serius sekata. Bu Yosi ada 2, Pak Salis ada 2. Coba toh, apa nggak sehati ini? Oh iya benar. Iya juga. Oh iya benar. Iya benar. Jadi pesertanya kayak banyak pada orangnya itu aja. Soalnya voice audio saya di laptop nggak tahu kenapa masuk, Pak. Saya ngomong dari luar. Jadi saya pakai 2 tuh ngomongnya pakai HP, ngelihat layarnya yang lebar tuh di laptop. Jadi gini, Yos. Putrinya Pak Anto lucu. Pada saat halo. Pada saat kita presentasi, Yos, pada saat kita presentasi itu kita lihat di sini kalau pakai single device. Pada saat kita pakai single device, kita tidak bisa kontrol bagaimana penampilan kita. Nah, fungsi yang di sebelahnya, kalau Anda lagi presentasi kayak tadi saya, presentasinya timbul nggak sih? Kamu kontrol dari mana? Bahwa itu benar presentasi yang kamu. satu lagi, laptop, HP. Makanya saya buka 2. Oh, kalau saya kan beda kasus. Ini room kita berdua doang. Salah. Maaf. Begitulah Pak Salis, begitulah. Udah tahu. Sudah Bunda, komentarnya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kirimin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik Bapak. Nggak fair. Pak Bu Yosi itu nggak fair itu. Komentarnya terlalu baik gitu, kayak gitu mah. Ayo Pak Saifullah, serang. Iya, ayo. Nah, terima kasih Ibu Harlis Setiawati. Memang yang dibilang sama Bu Yosi tadi, presentasinya Pak Salis ini keren kali ya. Beliau atau Bapak lebih banyak menjelaskan ya daripada dan itu dengan nada pelan dan itu sangat mudah dimengerti, ya, dipahamin ya. Jadi walah merokok. Nah, jadi itu yang apa ya Pak Salis ya. Tapi kalau saya melihat Pak Salis ini gelar di depannya Dr. Andes, Bon. Udah ya jadi udah senior kali, Bon. Jadi enggak usah terlalu banyak kita mengomentari, Bon. Mengomentari. Ya, Yes, betul. Setuju. Dan lagian dia memang keren Pak Salis. Terima kasih, Bon. Pak Anto, silakan Pak Anto. Nah, Pak Anto. Tamunya harus ngomong juga. Ngomong Pak, kalau jelek mau jelek aja Pak. Gak apa-apa. Saya penonton aja Bun, saya nggak ada komen di sini, saya nonton aja. Cuma kangen sama Pak Saiful aja, udah 2 tahun nggak ketemu sama Pak Saiful. Saya butuh Pak. Saya kan setiap pribadi itu punya gerakan naik turun Pak. Kalau saya percaya setiap anggota di bawah bimbingan Bunda Harlis itu udah nggak ada PTOP pokoknya semua. Bunda Harlis, jadi nggak usah diragukan lah itu. Kalau saya, kalau pas ujikom itu baru tak habisin. Kalau nggak ujikom ya enggak. Kayak kemarin semua salah, semua 4-4-nya coba. Itu TOP pokoknya. Lanjut Bun, lanjut. Itu saya nggak begitu jelas Pak Salis tadi unit kompetensinya masuk mana tadi? Acuannya nomor berapa SKKNI-nya tersebut tidak? Kan? Ada sayang. Nah, yang itu belum lihat emang. Ada. Karena ini versi instruktur, bukan versi dosen. Jadi tetap salah kalau Bapak masuk ke instruktur ya. Bukan versi asesor.
Iya. SKKN ini nomor berapa coba? Ingat nggak? Kok saya nggak lihat sih. Ada tadi gue lupa angkanya. ADM 02, ADM 02, PK apa gitu. 02 juga kalau nggak salah, terus ada buntutnya angkanya. Ada 00-nya banyak. Ada tersebut tadi, elemennya juga tersebut. Ada, saya timbulin malahan di situ tadi. Ya karena saya Nggak ada. terkontaminasi dengan elemennya. gambar yang kebalik-balik itu. Kalau asesor, apa slide sudah salah, itu sudah nggak boleh melanjutkan slide berikutnya. Itu kalau saya asesor, Pak. Iya gitu. Kalau Saya versi pakai Aceh, kode SKKNI. ada. Ada. Ada waktu kali. Tapi Bapak nggak bacain. Unstable. Kok internet saya unstable. Halo, Pak. Sama. Pokoknya kalau IndiHome unstable, Bu. Oh ya. Kalau IndiHome unstable. Oh ini. Ini berangkatnya dari sini. Oke, ini. Ini berangkatnya dari sini nih, Bu. Nah, mulainya berangkatnya dari sini. Oh, tadi nggak berwarna ya? Coba. Berwarna yang awalnya. Oke. Akal-akal Bu Nawas ini, Bu. Tadi nggak berwarna kok, putih. Tuh kan. Ini baru diakalin. Nih. Acuannya mana? SKKN-nya mana? SKKN nomor berapa? Depan ya? Ini kode unit. Ini kode unit. Kode unit, judul unit, SKKN-nya mana? Lupa. SKKNI-nya. Namanya juga. Gak ada kan? Namanya juga Kiaki. Nah, tuh kan, Namanya gak ada juga kan? lupa. Itu maksudnya. SKKNI Yuli. SKKNI gue mana? Saking banyaknya bingung nih, lihat deh. Nah udah, Lihat deh kayak gini. gak apa-apa. Ini saya Udah. punya ini yang kayak gini. Pak, minimal Nah, SKKNI itu sebagai acuan. Kan ngarang sendiri judul unitnya. Gak boleh kalau katanya Bu Dian itu mak benunuk gitu, bahasa Perancisnya mak benunuk gitu, langsung muncul dari mana gitu kan. Kan harus acuannya. Ya Kak, harusnya kan ada umumnya dulu. Ini kan udah spesifik nih kode unit. Ya SKKNI-nya kan lebih luas, Tapi tetap SKKNI lebih gede. memakai acuan SKKNI untuk bidang apa, nomor sekian, tahun sekian, barulah turun ke kode unit, judul unit, begitu. Dia cinta. Iya Yang ngerayu. maksudnya umumnya dulu kan gitu. Kalau enggak terakhir Iya, juga umum atau referensi terakhir tetap disebutkan begitu. Ini ngomong-ngomong gue lupa muterin. Gimana cara Kan? muternya ya? Gue lupa. Ya sudahlah, dah stop screen, please. Nah gitu kayak gitu. Bisa nggak Ini kok ada. bisa terbalik ya ceritanya ya? Ya namanya orang lagi buru-buru. Nggak tahu dah. Oh itu masih ada Bu Risa. Putranya Pak Anto. Pak Salis ini kenalin Pak Anto. Ini dosen sohibnya Pak Saifullah sama di Universitas Putra Batam. Wah, gue kalau minta ngajar jauh ya terbangnya. Enggak makasih deh Pak, nggak jadi. Dosen terbang, Pak. Yang ngajakin Pak Enggak, Salis udah capek. sopo. Nggak terbang dari zaman dulu. Dari Yang zaman ngajakin dulu lo terbang sopo. sana terbang sini udah cukup deh. Pak Tinggal Bu Salis. Yuli aja Bunda Arlis. Pak Bunda Salis. Arlis itu Apa? yang masih terbang-terbang itu sekarang Bu Yuli. Oh gitu. Oh. Nanti tengah malam jalan Palu. Oh. Ujikom. Oh, Palu uji kom. P1 di LP3 sono. Ah. Oh. Iya, kemarin dia terbang-terbangan aja kalau dia mau. Malang, kemana, ke Surabaya, ke Gresik. Oh, Kemarin di Cilengsi, LP3 ya, enak ya, sudahlah. antara LP3I ya. Pak, Ya kalau saya sih, Bayar. saya di rumah aja. Saya DRS kan Bu, di rumah saja. Oh iya benar-benar. Pak Anto di Surabaya, Pak Anto. Pak Anto. Saya Jakarta, Bun. Katanya mau ke Surabaya. Ya, Pak. canda aja, Bun. Canda. Planning.
Kalau ada yang nerima saya di situ, saya ke situ. Ini saya kenapa nge-lag begini terus posisi, padahal saya muter-muter loh ini. Kenapa ini? Jadi saya nge-lag. Gambar Bunda kelihatan, gambar Bunda nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada nih. Iya, itu karena Nggak, ini. penampakan aja putih itu penampakan. Karena masalah internetnya nggak kuat. Nggak tahu kenapa Internetnya nggak kuat. Internetnya nggak kuat. Coba lihat paket Bunda udah bayar belum? Bayarin Tato. Bayarin Tato, bayarin. Dia Baik banget, pakai Ra. IndiHome. IndiHome Enggak. si Raja Lemot. Enggak, dari Pakai apa? Republik ini anakku. Saya pakai IndiHome kuat ini, Pak. Tergantung Mbps-nya berapa Bunda harddisknya. Ini 20. yang 500.000 deh per bulan. Wah, gile. Wah. Karena anakku programmer, Pak. Anakku programmer. Jadi dia butuh banyak. Kalau enggak, Iya, kalau nggak bisa ngangkat. Putus Ya, kalau kok ada yang kecil-kecil, Pak? My Republic bukan murah, Bu. Enggak, kita yang tingginya, yang tingginya pokoknya. Hampir Yang 500. tingginya itu mungkin terlalu tinggi kali Bunda, jadi nyangsang di pohon. Terserah lah, terserah. Kembali ke awal, Pak Saiful, Pak Arsuni digarap dulu, Pak Saiful, kasihan tuh. Ya, Bu. Pak Arsuni, Halo, itu. ada pertanyaan nggak? Halo, Bu. Bunda Halis, ada Ya. di belakang saya ada Iya, putri saya yang udah tua. Ada putri saya di belakang saya. Oh, Bu. Bu Yuli, apa kabar, Bu? Baik, Bu. Maaf, Bu. Saya telat, Bu. Belum ngumpulin tugas ya, Bu? Belum, Udah orangnya. selesai. Belum. Banyak banget, Bu. Aduh, ini mau berangkat ke Palu, Bu, malam ini. Berapa Lagi lama bebenah ke Palu, baju. Bu? Uji kom. Berapa lama? Cuma 2 hari. Enak ya, muter-muter ya? Pegal, Bu, pegal. Makanya waktunya, Bu, jadinya ngebaginya sulit banget. Ini nih. Belum Bu Farida kebagian. juga dong? Bu Farida juga, Bu? Enggak, saya aja. Oh, Suaranya ada nyaring ini laptopnya. enak Mah ya? lihat nih, namanya Yosi itu mah. Cakep tuh. Aduh, kurang asem. Satu tuh kurang asem memang. Benar-benar. Pak Arsuni, kembali ke Pak Arsuni nih, kasihan nih Pak Arsuni nih. Pak Arsuni nggak masuk ke kita, dia muda, masih muda soalnya. Beda. Pak Arsuni, ada pertanyaan Pak Arsuni? Udah ada, Bu. Nggak ada ya? Cuma itu aja Pak Arsuni, kalau PPT memang dia kekuatannya di poin-poin, nggak boleh banyak-banyak kalimatnya. Jadi Bapak kalau Ya, Bu. clue-cluenya aja Bapak yang ngomongnya yang banyak. Jadi biar nggak fokus ngeliat di screen terus gitu. Ya. Boleh saya kasih contoh, Pak Bunda? Ya, silakan. PowerPoint saya. Yang mana lagi nih yang tadi aja salah? Agak. Yang lebih salah, Bunda. Aduh. Contohin yang lebih salah lah. Oh, Pak Jati ini mana ada tempo? Ini saya ngajar beberapa mata kuliah. Oh, ekonomi makro Pak, masuk buka aku Pak, ekonomi makro Pak. Ngapain sih makro ah? Yang gampang-gampang aja. Banyak banget Banyak ngajarnya. banget mata kuliahnya. Saya ngajar hampir belasan mata kuliah dulu. Oh ya udah lama sih ya. Aduh mak gile. Lemot amat ya. Ini warnanya ngedop. Ini contoh warnanya mati. Kebetulan saya ngajar presentasi, saya ajak Pak Arsuni sebentaran. Ini yang Pak Arsuni ya, jangan tersinggung ya. Hanya sharing ya Pak Arsuni ya. Wah, Pak Arsuni nggak nyaut. Arsuni,
Pak Suni diajak komunikasi sama Pak Salis tuh, Pak. Ini warnanya mati ya, Pak? Iya, Pak. Ini warnanya mati. Tapi bahwa ini sederhana begini aja maksudnya. Ini ada suaranya segala macam, Pak. Zaman dulu kayak gitu, Pak. Ini zaman dulu, Pak. Iya. Sekarang nggak usah disuarain, Pak. Tapi input masuknya bisa juga kita bermain di PowerPoint supaya satu-satu naiknya. Sederhana gitu, Pak. Itu tadi kelihatannya penuh, tetapi intinya cuma sedikit karena itu pakai font besar ya. Ini jadi kita ngomong satu, planning adalah suatu perencanaan bagaimana mengelola suatu staff, terus kita ngomong, terus kita timbulin satu lagi, kita timbulin satu lagi, kita timbulin satu lagi. Jadi sambil ini kita akan terangin satu-satu. Nah, di job analisis kita terangin dulu, Pak. Job analisis itu apa? Terus kita terangin lagi tentang job description itu apa. Terangin job specification, terus rekrutmennya gimana. Terus rekrutmen sumbernya dari mana, internal, eksternal. Lagi eksternal, dari mana datangnya, dan seterusnya. Kurang lebih kayak begitu, Pak Arsuni. Nah, ini yang contoh berisik. Saya punya modern application, mau teori, mau presentation, copy inventaris, mau color. Pola-polanya hampir sama, modelnya cuman ini bisa lebih disederhanakan. Kemarin karena ini menyangkut anak-anak yang baru lulus, anak SMA, dibikin agak norak sedikit warnanya, kalau enggak mereka tidur di kelas. Jadi kita ngeliat juga subjek kita siapa, objeknya peserta kita siapa, supaya nanti nggak kacau jadi ini. Ini Pak, ya, isinya cuma sedikit, cuma saya besarkan fontnya. Kalau Bapak tadi tulisannya no, tapi fontnya kecil sehingga akhirnya jadinya baca gitu loh, harus dibaca. Sedangkan ini takarannya sebenarnya yang namanya PowerPoint presentation, satu gunanya adalah sebagai petunjuk arah, plot arah pembicaraan. Yang kedua adalah sebagai limiter waktu. Jadi kita punya limit waktunya gitu loh. Nah, PowerPoint itu fungsinya sisi lainnya adalah suatu limiter waktu selain daripada suatu arah gitu loh. Dan ini memang kita harusnya kita hafal. Ya, kayak begini satu-satu Pak modelnya. Oke, tambah PowerPoint terus gunakan tulisannya. Nah, ini kebetulan campur modul saya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jangan sampai di depan iniannya kita executability apaan ya? Bisa gue lupa nih, repot dari sana gitu. Practical background, gitu. Managerial training dan seterusnya. Saya pikir itu cuman yang saya bisa bagi sama Pak Arsuni, mudah-mudahan ke depan bisa sukses. Ya Pak Arsuni. Malah bagus ini Pak, bagus yang ini. Tadi, bagus yang MSDM itu. Yang dibikin seminggu sama dibikin semalaman kan beda Bunda. Itu Pak Saifullah sama Pak Anto janjian kemana itu, dua-duanya hilang. Ya, gara-gara saya terlalu mendominasi kali, harus saya diem aja. Itu Bu, siapa itu namanya Bu Risyanur nggak buka video lagi.
Aku kan Enggak, tadi inian. suaminya baru datang atau gimana gitu. Kan istri yang baik kan harus melayani suami. Oh. Atau gimana gitu. Bu, Nah, isinya udah standby belum itu? Dia mau micro teaching nggak? iya harusnya mau micro teaching tapi karena filenya itu ada di laptop. Ini sekarang pakai HP gitu katanya. Jadi akhirnya ya Yang di nggak chat tahu ya? dah. Masa Bu Yosi lagi kan bosen Pak Salis. Jangan Bu Yosi, jangan. Tuh, Pak Yosi itu Kamu nggak takut bagian kedip-kedip mata aja Bu Yosi. sekarang begini, mendingan ini kan micro teaching Bunda ya, micro teaching Bunda. Mendingan tanya Pak Arsuni. Pak Arsuni punya kesulitan apa? Barangkali bisa di-share. Oh iya Pak Arsuni. Bapak Pak Arsuni, gini aja Pak Arsuni. Pak Salis bagi materi. Ada kesulitan apa? Ini gampang. Pak Arsuni ngajar apa? Pak Arsuni minta ngajar apa Pak? Ekonomi pengantar, Bu. Pengantar ekonomi. Oh, pengantar ekonomi. Nggak ada. Nggak ada pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi nggak ada. Gampang, Pak. Jadi gini, Bapak nanti, Bapak pakai itu. Oh, Suami suami lagi tes speaker, Pak. speaker. Oh, dia lagi ngetes speaker. Kirain Nggak apa-apa, asal lagunya enak mah. Asal lagunya enak, Bu Risa. Oke, sekarang Pak Arsuni kan ada modulnya ya Pak Arsuni ya. Pak Arsuni ada modulnya kan. Untuk kayak pengantar ekonomi, modul benernya ada nggak? RPS-nya ada nggak? Di komputer ya Pak, kalau di sini nggak ada. Di komputer di Kamno. Di kampus Enggak. Dia ingat ngopi. Bapak ngajar kan? Iya, Pak. Enggak, Bapak ngajar kan? Iya, Pak. Ngajar. Bapak ngajar nggak bisa ngajar begitu aja kan ada RPS. Kalau zaman dulu namanya SAP Pak, Satuan Ajar Perkuliahan. Iya Pak. Dapat nggak? Dapat Pak. Nah Ada Bapak RPS nggak usah ada. muluk-muluk sama buku. Nah, jangan muluk-muluk sama buku itu Pak. Bapak pakai RPS buat patokannya. Lihat sesi 1. Bapak ngajar 1 kali ketemu 2 sesi apa 1 sesi? Pak. 1 sesi. Bapak lihat sesi 1 itu isinya tentang apa Pak? Nah, atas dasar itu Bapak cari di buku itu. Iya. Soalnya dosen baru. Jadi kadang-kadang, dosen baru juga. Oke, ya, saya juga baru Pak, baru mau muntah Pak. Nah, jadi sama saya juga dosen baru hitungannya. Saya itu praktisi dulunya kan. Baru mau belajar ini Bu. Iya nggak apa-apa Pak. Nah, pokoknya nggak masalah itu. Nanti kan Bapak yang menggantikan kami itu kan Bapak yang muda-mudi itu. Siap Bu. Iya nggak masalah itu. Namanya juga belajar. Jadi nanti Bapak atas dasar RPS tadi pertemuan pertama ini berapa sesi berapa menit Pak? 45 menit biasanya ya. Ya, 45 menit. Berarti itu 1 SKS-nya 45 menit ya Pak? Iya Pak. Oke. Bapak sekali ngajar jarang deh kayaknya yang 1 SKS Pak, paling 2 SKS kali Pak ya, 90 kali ya. Langsung 2. Bapak 90 apa 45 sekali ngajar? 45 Pak. 45, oke 45. Nah, pertemuan 1 Bapak lihat RPS isinya tentang apa? Ya, Bapak cari di buku paket, buatkan modulnya khusus yang untuk pertemuan 1 saja. Jelas? Ya, sudah ada Pak yang kemarin. Setelah itu tes. Ngomonglah depan kaca atau ngomong sendiri di dalam kamar. Dengan modul yang Bapak punya, Bapak bisa ngomong berapa lama? 45.
Karena kalau kayak Bunda Harlis itu bisa ngomong 2 sesi 90 menit tanpa materi. Dengan jam terbangnya, demikian juga dengan Pak Saifullah. Orang yang udah ngajar lama, karena di dalam ngajar, jangan lupa Pak Arsuni, ini jadi micro teaching ya. Di Pak Arsuni mengajar itu ada 2. Ada materi, ada pengelolaan kelas. Di dalam kelas kita bisa ngomong dan mancing dari mulai umpan sampai nariknya sampai ngegorengnya tanpa sedikit pun menyentuh materi. Tapi kelas terhandle. Jadi handling kelas itu penting, Pak. Kalau handling kelas sudah kepegang, Pak, Bapak tinggal masukin materi. Bapak masukin apa juga anaknya mangap aja, Pak. Udah kayak ikan di air. Jangan Bapak hantamkan masuk materi, Bapak lupa kondisi siswa. Nggak ada gunanya juga, Pak. Ya. Anaknya tidur di kelas, apalagi Bapak daring. Tutuplah. Langsung videonya, mic matiin, bobok dengan tenang, Pak. Anak sekarang luar biasa loh. Jadi saya cuma bisa bagi Bapak, di dalam pengelolaan kelas, ada materi, ada pengelolaan kelas. Ya. Oke. Cobalah bicara pengelolaan kelas dulu. Materi siapkan. Materi siapkan untuk 45 menit. Nemu tuh materi dari mana? Dari RPS. Lihat sesi 1. Cari bahannya dari buku paket. Standarnya. Kalau rasanya nggak cukup, browsing. Usahakan dalam browsing, jangan cuman ngambil dari blog. Karena blog itu belum bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Jadi pakainya electronic book atau e-book. Jadi kalau kita buka Google di atas kan ada web, ada image, ada video, ada book. Ngambilnya yang dari book itu. Jelas sahih sumbernya apa gitu loh. Bukunya apa, tahun berapa, siapa pengarangnya, itu ada 6 itu. Nomor, pengarang, judul buku, halaman, tahun, penerbit, lokasi. Itu ada 6 item di dalam e-book itu. Itu harus catat semua. Ntar kalau nggak ditanya, kata siapa lu? Nggak bisa jawab. Ya, Bunda Ya, coba. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Mungkin begitu ya Pak Saifullah. Kelanjutannya bagaimana Pak? Ini kan setelah micro teaching kita santai. Mungkin yang nggak betah yang muda-muda ini. Bertahan yang tua-tua kita. Pak Saifullah. Silakan Putus-putus ya? Putus-putus, Bon. Suara saya putus-putus. Iya, udah bagus, Bon. Iya, Bon. Lanjut, Bon. Jadi saya ngomong putus-putus. Bu Yosi tadi nggak ada putus-putus. Maksudnya apa, Pak? Wajar kali Ibu udah tua. Enggak lah, Bon. Bener-bener deh. Yosi putranya udah berapa? 2. Kayak baru 17 tahun ya mukanya. Hati-hati Bu Rosi ngerayu tuh Pak Salis ngerayu. Iya. Ngerayu nggak bakalan mempan Bu. Ayo Bon lanjut. Pak Salis di mana sih? Iya, ayo Pak Saifullah ditutup dulu Pak Saifullah karena kasihan yang ya, nanti baru kita ngobrol santai. Kalau sama Pak Salis bisa tengah hari itu Pak. Betah ya. Sama ya, betul, Bon. Betul, Bon. Terima kasih atas presentasi dari Pak Arsuni, kemudian Pak Salis Ishaya, ya, pakai micro teaching-nya. Ya, tadi ada beberapa masukan-masukan yang sudah diberikan, baik dari Bu Harlis Setiawati, Bu Yosi Srianita, yang nantinya akan dilanjutkan dengan uji kompetensi nantinya. Ya Bun ya, tanggal berapa Bun rencana? Yang ini belum Pak, belum ada jadwal.
Kita untuk belum kapital dulu. Human capital dulu. Iya. Pak Salis ikut human capital Pak Salis? Ya. Enggak Bu, saya nggak ikut sama sekali, nggak nguber waktunya. Sama sekali nggak nguber. Baik. Iya. Nah, jadi nanti waktunya akan ditentukan oleh Bunda atau mungkin yang dari BNSP-nya untuk lanjut ke uji kompetensi. Jadi terima kasih Pak Salis, Pak Arsuni, Bu Suryani, waktunya dalam hal acara kompetensi malam ini. Saya akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Arli Setiawati. Terima kasih, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sampai ketemu nanti ya, kapan-kapan lagi. Mohon maaf atas kekurangan, ada salah kata mungkin, kita bercanda-bercanda biar santai gitu kan, nggak tegang. Setelah ini kita bisa ngobrol, boleh yang mau live silakan, karena kan saya nggak akan mengganggu Pak Arsuni, itu pasti dia ada yang nungguin istrinya atau apa. Oke, terima kasih Arsuni. Salam untuk keluarga ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.